Halo, selamat malam ladies. Hai, ketemu lagi malam hari ini kita masih ada di sesi We Love Talks ya. Hari ini kita akan membahas seputar sukses merencanakan program hamil part 2. Luar biasa ya kebersamaan kita bersama dengan narasumber ini karena yang lalu kita sudah ada di part yang pertama. Nah, kalau para ladies yang sebelumnya ketinggalan dan belum nonton nih part yang pertamanya, boleh nanti langsung nonton ke YouTube channelnya We Love Official ya. Malam hari ini kita akan bersama dengan Dr. Yasin Yanuar, SPOG Cover MSC ya, udah tahu dong ya dengan beliau ini. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan kandungan yang aktif melayani pasien di Bamed Skincare, Meruya, di klinik Bamed Skincare, Rumah Sakit Pondok Indah, dan juga Dr. Yasin mendapatkan gelar spesialisnya setelah menamatkan pendidikan di Universitas Indonesia. Beliau juga bergabung di dalam Ikatan Dokter Indonesia dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau biasa disebut POGI ya. Oke. Talks kali ini akan dimoderatori oleh saya, Simboika Pramesti, yang juga di part pertama bertemu bersama dengan Dr. Yasin. Ya, sebelum aku mengundang Dr. Yasin di sini, aku mau informasi sedikit nih ya mengenai We Love. We Love adalah aplikasi yang membantu para ladies mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang personalized, terintegrasi, dan juga aman ya. Saat ini fitur utama dari We Love adalah pencatatan kalender menstruasi yang bisa membantu para lady semuanya tentunya untuk mencatat siklus menstruasi, gejala-gejala yang dialami, dan juga prediksi ovulasi, masa subur ya. Pastinya itu semua kan akan mensupport program hamil dari para lady semuanya. Iya, halo. Halo, apa kabar? Ketemu lagi kita. Ketemu lagi. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah. Aduh, seneng banget ya hari ini bisa lancar jaya invitationnya nggak kayak yang sebelumnya ya, dok ya. Ya, alhamdulillah. Dokter sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ini Ya, menyambung dari yang part sebelumnya nih ya, dok ya. Karena ya, yang sebelumnya kan banyak kurang ya banget kayaknya ya. pertanyaan yang kurang banget ya. Kurang. 2 jam, 3 jam aja kayaknya nggak cukup kalau sama dokter Yasin. Ikut tanya berapa part? Ratusan gitu ya. Ratusan, bener banget. Ya, dok, kita ini kan selalu menarik ya, membahas mengenai Iya, persiapan kehamilan, ya kan? iya betul. Nah, di topik yang lalu itu kan kita sudah banyak nih membahas mengenai haid, menstruasi, ya kan, Hmm, gejala-gejalanya apa gitu. Maksudnya infertilitas wanitanya itu lebih ke apa, bagaimana program hamilnya. Nah, dok, kita akan bahas lebih jauh lagi ya, dok ya, malam hari ini. Dok, kita langsung aja ya. ya sambil nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Biasanya pertanyaannya ratusan tadi. Oke, dok. Sebenarnya dok ya, hormon-hormon apa aja sih kalau dari perempuan nih yang berkaitan dengan masa-masa persiapan kehamilan untuk mempersiapkan kehamilan tentunya yang harus diperhatikan oleh perempuan nih, Iya, dok. ya. Jadi sebenarnya gini, hormon ini kan suatu zat di tubuh kita yang mengatur ya, mengatur seluruh fungsi tubuh kita gitu ya. Dan hormon ini itu ada yang dihasilkan berbagai macam lokasi atau kelenjar penghasil hormon di tubuh kita dan fungsinya masing-masing juga spesifik gitu. Tapi saling berkaitan gitu. Hmm. Contohnya Mhm. hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid, dia fungsinya secara spesifik mengatur segala satu berkaitan dengan metabolisme terkait dengan kelenjar tiroid. Tapi ternyata hormon tiroid tersebut berkaitan dengan hormon reproduksi yang lain. Atau hormon Hmm. prolaktin. Prolaktin itu adalah hormon yang dilepaskan oleh suatu kelenjar di otak, ya, namanya hipofisis, yang dia akan aktif berproduksi atau aktif dilepaskan manakala seorang ibu sedang atau akan menjalani proses menyusui, misalnya mau melahirkan, lagi hamil, terus tinggi tuh kadar itu kan. Itu juga berkaitan Mhm. dengan fungsi reproduksi yang lain. Nah, jadi kalau bicara hormon akan luas sekali. Lalu juga hormon yang terkait Hmm. misalnya dengan kondisi-kondisi tubuh yang lain itu akan terkait. Tapi secara spesifik memang ada hormon yang secara langsung
mengatur bagaimana organ reproduksi seorang perempuan itu bekerja. Ya, secara Mhm. spesifik itu ada Mhm. namanya hormon estrogen dan juga ada yang namanya hormon progesteron. Nah, hormon Mhm. progesteron dan estrogen ini tidak bekerja sendirian, ia bekerja di bawah perintah hormon yang lainnya, gitu kan? Hormon estrogen progesteron ini juga actionnya atau aksinya itu ya bekerjanya juga mempengaruhi yang lain. Jadi pasti akan kompleks. Tapi saya kasih gampangnya buat ibu-ibu semua. Nggak usah pikirin, itu biar dokternya yang mikirin. Dokternya itu belajar nggak selesai-selesai mikirin hormon sampai sekarang juga tetap aja nganggapnya kompleks gitu ya, karena memang kompleks. Nah, jadi salah satu tanda adalah bahwa kesinambungan berbagai hormon reproduksi yang spesifik tadi dan juga terkait dengan berbagai hormon lain di luar reproduksi itu saling berfungsi dengan baik adalah keteraturan siklus haid gitu sih, Mbok, ya. Oke. Keteraturan siklus haid itu seperti yang saya bilang di part sebelumnya itu merefleksikan ya fungsi reproduksi. Nah, secara spesifik ya hormon ini sebenarnya juga si estrogen ini nggak hanya bekerja pada organ kandungan, tapi dia mempunyai efek ke seluruh tubuh di bagian seorang tubuh perempuan dari otak, kulit, ya, kelenjar di mulut, gitu ya, fungsi pembuluh darah, fungsi jantung, tulang. Jadi fungsinya sangat sangat kompleks. Nah, untuk perempuan yang di usia reproduksi, ya ibu-ibu yang lagi mau program hamil gitu ya, salah satu tanda seperti kalau kita lihat di We Love tuh aplikasi catat siklus haid. Ya, di situ Iya, benar banget. keteraturan siklus haid itu sangat penting. Jadi kalau pada laki-laki data data dasarnya mungkin tinggi badan, berat badan gitu ya. Kalau pada perempuan tinggi Mhm. badan, berat badan tambah satu lagi siklus haid tuh. Itu ya. Hmm. Itu akan Oke. menggambarkan Jadi kalau Mhm. kira-kira seperti itu. Jadi maksudnya jangan pusingin soal hormon ya, udah biar aku aja yang pusing. Kata anak-anak zaman sekarang gitu ya. Jadi Ya, dokternya aja yang pusing gitu ya. jangan jangan mikirin hormon itu berat biar aku aja katanya gitu. Bener banget. Nah, berarti hormon ini kan terkait banget dengan lifestyle ya, Dok ya. Kalau tadi dokter bilang Ya, kan karena terkait dari otak, terkait dari apa. ya, Nah, sebenarnya gimana sih, Dok, cara menjaga paling nggak hormon ini biar stabil gitu? ya, Gimana sih cara tolak ukur kita? ya. Ada banyak sekali kondisi-kondisi yang mempengaruhi keseimbangan hormonal. Kalau dokter-dokter biasanya ngomong ke pasien biar gampang jelasinnya tuh hormonal imbalance gitu ya, ketidakseimbangan hormonal nih Mhm. Bu. Nah, khususnya mengenai kesehatan reproduksi ada banyak sekali. Yang satu saya bilang tadi adalah apakah ada penyakit-penyakit di luar kondisi hormonal tadi yang mempengaruhi. Misalnya pada ibu-ibu yang mengalami kondisi hipertiroid atau hipotiroid, itu akan langsung tuh Mhm. mempengaruhi ya. Makanya Hmm. banyak ibu-ibu yang mungkin mengalami kelainan-kelainan yang sepertinya nggak berhubungan langsung gitu, tapi ternyata gangguannya gangguan haid, misalnya hipotiroid. Ada juga yang namanya gangguan misal tadi hiperprolaktinemia. Hiperprolaktinemia itu adalah dikala tubuh menghasilkan hormon prolaktin lebih tinggi daripada yang seharusnya. Penyebabnya apa? Mungkin ada penyakit-penyakit lain, apakah ada tumor di kelenjarnya, begitu. Jadi ada penyakit-penyakit di luar yang mesti dideteksi, ya, dipelajari apakah ada sehingga mempengaruhi. Misalnya juga pada ibu-ibu yang mengalami penyakit diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit metabolik yang terjadi pada eh, metabolisme gula darah, gitu kan. Kayaknya nggak nyambung ya, tapi ternyata kondisi tersebut juga mengarah kepada gangguan kesehatan reproduksi. Jadi satu, kita harus Hmm. betul-betul menjaga kesehatan kita, ya. Kalau ada keluhan-keluhan yang manakala kira-kira itu di luar kewajaran, segera berobat ke dokter. Lalu kita bicara Hmm. juga mengenai bisa saja ada aspek genetik ya, aspek genetik pada seseorang yang menyebabkan produksi hormonnya jadi nggak adekuat, nggak cukup atau nggak cukup baik untuk bisa menimbulkan keteraturan pada siklus haidnya atau pada kesehatan reproduksinya. Nah, sekarang kita bicara masuk ke tadi pertanyaan Bu adalah gaya hidup. Nah,
Ya. kita ketahui bahwa gaya hidup itu sangat berpengaruh, ya. Yang pertama, yang paling erat dengan kita sehari-hari adalah bagaimana kita mengatur keseimbangan antara energi atau kalori yang masuk ke tubuh kita sama apa yang kita pergunakan, alias bagaimana kita makan, bagaimana kita olahraga atau berkegiatan fisik, ya. Nah, apabila kita kurang berkegiatan fisik, namanya sedentary lifestyle, ya, itu gaya hidup mager, males gerak, ya. Jadi energi yang masuk tidak digunakan lagi, berkumpul di tubuh kita terlalu banyak, sehingga dampaknya adalah menyebabkan gangguan metabolisme gula darah yang kita sebut namanya resistensi insulin. Lalu juga mengarah kepada obesitas. Nah, kondisi seperti ini tentu saja dapat berdampak kepada keteraturan dari produksi hormon yang tadi, yang kita inginkan tadi, supaya dia seimbang dan hanya teratur, ya. Selain itu juga obesitas menyebabkan gangguan kualitas sel telur pada seorang perempuan, begitu. Itu gaya hidup. Lalu kurang gerak, ya, kurang gerak, kurang olahraga. Semestinya juga tidak spesifik olahraga, ya, tapi bisa saja berkegiatan fisik, ya. Kadang-kadang nih, bukan kadang-kadang, seringnya kita nggak nyadar nih, kita berasa capek, tapi sebenarnya kita kalau dilihat lagi sebenarnya kita nggak ngapa-ngapain gitu, ya. Nah, kita dari rumah bangun, siap-siap kerja, pakai apa online itu. Udah rapi gitu ya. Tapi nanti turunnya depan lobi, masuk ke kantor naik lift. Kapan jalannya, kapan geraknya gitu, misalnya seperti itu. Nanti turun lagi sampai rumah capek rebahan. Jadi itu terus-terusan terbiasa, akhirnya kita tidak terbiasa untuk mengutilisasi energi yang masuk. Begitu juga diet. Diet itu seringkali kita tidak sadar, kita tidak menerapkan pola gizi seimbang, ya. Kan kalau pola gizi seimbang itu jelas sekali. Dari dulu sampai sekarang tuh mirip-mirip sebenarnya, ya. Kalau kita ada lagu 4 Sehat 5 Sempurna, inti mirip-mirip. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, yang asalnya bisa dari sayur dan buah-buahan, lalu cukup minum gitu, ya. Karena kalau kita makan tuh, kalau dilihat di piring kita, itu ada karbohidrat. Sama satu lagi minumnya pun karbohidrat, ya, es teh manis gitu misalnya. Jadi semuanya manis ya, Dok, ya. Semuanya mengandung kadar gula yang tinggi, sehingga secara tidak sadar input kalori kita kurang gerak, akhirnya kita jatuh ke dalam kondisi obesitas. Banyak tuh yang datang ke saya tuh, misalnya, Dok, saya sejak nikah haid saya nggak teratur gitu kan. Ya masa kita salah nikahnya, kan jodoh kan, nggak, bukan salah nikahnya dong gitu kan. Bukan salah jodohnya, ya. Bukan salah jodohnya. Ya saat menikah, selain dapat teman tidur bareng, ternyata dapat teman jajan bareng gitu kan. Coba dilihat kebiasaan masing-masing, ya kan. Ternyata setelah menikah berat badannya bertambah, sehingga berakibat kepada haidnya nggak teratur. Datang udah haidnya nggak teratur begitu, ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini gaya hidup. Lalu gaya hidup juga seperti misalnya merokok, ya. Merokok itu rokok itu mengandung berbagai zat, ya, bersifat radikal bebas, ya. Dia itu merusak regenerasi sel, termasuk juga kualitas ovarium gitu. Dan itu bisa berdampak kepada nanti fungsi dari ovariumnya dan juga cadangan telur, sehingga hal-hal seperti ini perlu diedukasi gitu, ya, kebiasaan seperti itu. Lalu juga satu lagi nih, kebiasaan olahraga yang terlalu berat, heavy sekali latihannya. Tidak jarang olahraga tersebut juga yang terlalu berat tadi, ya, menimbulkan tekanan terhadap produksi hormonal sehingga si ibu tidak haid gitu, ya. Dan satu lagi nih, makan sudah, bekerja udah, olahraga udah, istirahat. Nah, rokok tadi udah, istirahat. Istirahat, kadang-kadang kita lupa bahwa tubuh kita tuh perlu beristirahat, ya. Kita perlu beristirahat. Dan siklus tidur itu perlu dioptimalkan, ya.
tidak jarang pada pekerja atau banyak perempuan yang mengharuskan ia eh, bekerja shift malam atau pergantian zona waktu begitu ya. Itu meningkatkan risiko terjadinya gangguan haid ya, gitu. Oh, oke. Tapi bukan berarti kalau begadang ganggu haid, enggak, bukan begadangnya, tapi adalah suatu. Jadi gini, tubuh kita tuh punya jam biologis, ya. Pagi dia punya kebiasaan, sore, siang, malam dia punya jam biologis. Kita punya keteraturan seperti itu. Ada hormon yang sifatnya dia diproduksinya malam pada saat kita istirahat, pada saat kita pagi dia tinggi dan lain. Ada seperti itu. Nah, manakala tubuh kita berhadapan dengan ketidakseimbangan tadi antara istirahat kita, harusnya kita tidur, kita bangun, begitu kan, lalu tidak dicukupi lagi waktu istirahat dan lain-lain, begitu ya, atau kelewatan zona waktu dan lain-lain, gitu ya. Itu seringkali menimbulkan gangguan dari siklus haid, ya. Nah, tentu saja hal seperti ini perlu disadari nih, gitu. Kan kita nggak bisa artinya gini, kita nggak bisa mengontrol semua yang kita kerjakan, tapi kita perlu menyadari kita ada dalam risiko apa tidak. Kan nggak mungkin kan semua ibu nggak usah kemana-mana, di rumah aja, olahraga aja, nggak mungkin lah. Orang kan punya peran masing-masing, ada yang kerja, ada yang sudah kan, mungkin kan. Tapi setiap perempuan mesti memberdayakan dirinya dengan ilmu, dengan pengetahuan, sehingga saya dalam posisi apa, gitu kan. Nah, misalnya juga pekerja yang bekerja oleh bahan-bahan kimia, gitu kan, atau terpapar sama sinar X, gitu ya, pekerja di instalasi medis kan, di radiologi itu sinar X itu kan juga perlu dipahami bahwa sinar X itu dengan dosis tertentu dapat mempengaruhi kualitas sel telur. Nah, makanya dalam bekerja, ya terutama pada ibu-ibu yang bekerja di lingkungan yang khusus, yang berhadapan dengan bahan kimia, mungkin di rumah sakit atau dan lain, itu SOP-nya tuh ketat sekali tuh, terpaparnya gimana segala macam. Nah, itu dipatuhi gitu ya. Nah, manakala bukan berarti orang-orang ini akan mengalami masalah, tapi resiko rentan untuk mengalami masalah. Nah, manakala ada sesuatu yang nggak wajar, patokannya apa dok? Kita nggak tahu nih siklus haidnya gitu. Jadi apapun, jadi kalau apapun makanannya, minumnya itu teh itu, kalau apapun pekerjaannya yang dipantau siklus haid aja patokannya, gitu. Ya kan, siklus haid. Nah, ada juga penyakit-penyakit kondisi tertentu yang menyebabkan gangguan haid ya. Nah, baru kita ngomong spesifik nih. Misalnya pada seseorang yang mengalami sindrom ovarium polikistik ya. Sindrom ovarium polikistik itu gangguan hormonal yang paling sering dialami oleh perempuan usia reproduksi. 1 dari 10 perempuan mengalami PCOS. Nah, PCOS ini gejalanya ya. Jadi PCOS-nya ada macam-macam gejalanya. Dan gejala yang paling sering yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah ketidakteraturan haid. Jadi sekali lagi yang saya mau tekankan, keteraturan haid itu sangat penting. 1. Yang kedua, kalau bisa yang mantau jangan cuma si istri, tapi si suami juga. Jadi si suami, kalau istrinya nggak haid, itu jangan happy gitu, ya. Wah, nggak haid nih, gitu. Jadi si suami bisa lanjut terus gitu ya dok ya? Lanjut terus gitu kan, dia kan. Si suami harus pikirin, kok istri saya nggak haid ya? Oh, saya baca hadits dokter Yasin nih, katanya bawa ke dokter gitu. Jadi pantau bersama ya, karena kesehatan reproduksi suami istri itu milik berdua gitu, ya kan? Iya benar dok. Jadi si suaminya juga harus peran ya. Iya, si suami itu punya telur dititipin di tubuhnya si istrinya. Si istri punya penampungan sperma dititipin di suaminya. Saling memiliki itu, ya kan? Jadi saling memiliki, saling jagain, saling ngawasin gitu, ya kan? Jadi kalau istrinya nggak haid, nggak bulan belum datang nih, suruh tes pack, Pak. Ini ada bapak kan di sini nih, bapak. Ada tadi aku lihat. Nah, suruh tes pack, jangan-jangan hamil. Oh, nggak hamil, oh berarti ada sesuatu yang perlu ditelusuri. Nah, jadi kira-kira seperti itu, gaya hidup. Dan juga ya gaya hidup pegang peranan penting, dan juga ada berbagai kondisi penyakit lain yang juga perlu diwaspadai ya. Nah, selain keteraturan haid ya, nih haid ini nggak cuma teratur doang nih, tapi polanya, patternnya juga mesti
diamati betul ya. Kalau pattern haid yang lazim ya gitu ya, Bu ya. Itu hari pertama dia akan flag dulu. Nanti saya jelasin kenapa kayak begitu. Flag dulu. Lalu nanti hari kedua, ketiga, keempat biasanya maksimal 7-8 hari dia akan meluruh tuh gitu. Meluruh nanti menjelang habis hari mungkin ke-5 sampai 7-nya dia akan flag lagi sedikit lagi gitu. Nah, benar nggak ibu-ibu nih, coba ada yang komen benar nggak? Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena akibat pengaruh hormon estrogen tadi yang kita sebut di awal itu ya. Estrogen itu dihasilkan oleh indung telur. Nah, si dinding rahim itu kan menebal. Dinding rahim yang menebal ya. Nah, pada saat menjelang menstruasi ya, dinding rahim yang paling atas ini dia tuh rapuh. Sehingga dia lepas sedikit-sedikit. Nah, gitu. Sehingga nanti awal-awal ibu-ibu ngerasa, udah mulai titik-titik nih. Udah deh. Udah mulai flag nih. Flag nih ya. Umumnya flag itu 1-2 hari ya. Maksimal 2 hari. Nah, lalu setelah betul-betul masuk ke dalam fase menstruasi di mana terjadi drop hormon itu benar drop, meluruh dia tuh meluruh tuh. Si darah haid itu meluruh. Tapi dia butuh waktu. Dia butuh waktu untuk meluruh karena kan lapis demi lapis. Yang keluar itu adalah jaringan dinding rahim sama darah. Nah, si dinding rahim tadi kan ada pembuluh darahnya tuh kayak begini dia tuh, kayak jari gini. Ada jari saya yang bawah ini pembuluh darahnya. Pada proses itu dia langsung menutup tuh pembuluh darahnya, kekunci. Ada mekanisme di tubuh di dinding rahim itu dia ngunci pembuluh darah sehingga darahnya nggak mengalir terus, dia hanya mengeluarkan darah jaringan darah haid itu tadi. Makanya kalau polanya tadi berubah itu menandakan ada suatu proses yang terjadi. Jadi selain teratur harus juga lihat darahnya gimana polanya. Dok, saya ngeflagnya sampai 4 hari. Itu bukan pola yang variasi normal kayaknya, itu mesti dicek. Ada berbagai jurnal penelitian menghubungkan antara lamanya flag seseorang pada saat sebelum menstruasi itu dengan berbagai kondisi penyakit, misalnya PCOS, endometriosis gitu. Jadi itu pola haid ya. Itu satu. Yang kedua, nanti dia setelah dia pembuluh darahnya terkunci begitu ya, dia nggak berdarah lagi. Harusnya hari ke-7 masuk ke 8-9 udah selesai nggak berdarah. Tapi kok masih berdarah? Berarti mungkin ada masalah pada proses tadi tuh, penguncian pembuluh darah tadi, atau ada hormon yang mengatur penguncian pembuluh tadi bermasalah. Jadi tambah 2, selain keteraturan 2 pola haidnya. Itu mesti dilihat. Lamanya durasinya antara 3 sampai 8 hari. Kalau terlalu sedikit juga menandakan ada sesuatu. Oh, sedikit gitu ya. Ini udah panjang ya, padahal kita baru ngomongin siklus haid ya. Iya. Jadi, panjang banget, Dok. Lanjut, ya, Dok. Lanjut ya. Saya baru ingat Bapak lagi pada nonton bola, jadi nggak pada nonton di sini. Tapi tadi aku lihat ada nih. Nggak apa-apa, ya? Dok. Kan sebelahan antara final timnas sama nonton ini. Sebelahan. Oke. Terus tadi ya pola tadi. Yang ketiga, jumlah darah haid ya. Jumlah darah haid itu juga menjadi parameter kesehatan seseorang ya. Darah haid memang nggak bisa kita hitung ya kan, kita nggak, ibu-ibu semua nggak mungkin nampung darah haid diukur berapa cc. Tapi memang dari penelitian yang ada, darah haid itu ada yang meneliti jumlahnya itu antara 30 sampai 80 cc. 30 sampai 80. Kalau kita ngukurnya gimana tuh, Dok? Nah, 30 sampai 80 cc itu kira-kira kan sepertiga gelas air mineral yang kecil deh ya. Kan terus 240 ya. Bisa kebayang ya kira-kira ya. Darah. Nah, jadi kira-kira patokannya ibu-ibu darah haid itu kira-kira segitu. Tuh paham ya? Nah, yang kedua, gimana patokan yang itu? Selain ada yang meneliti jumlah darah haid, juga ada yang meneliti berapa sih kapasitas pembalut. Nah, ada tuh penelitiannya. Pembalut ABC itu kapasitasnya berapa? Rata-rata ya, kalau disimpulkan seorang perempuan yang haidnya jumlah darahnya normal, dia hanya perlu ganti pembalut sekitar 3 sampai 4 kali dalam sehari. Sampai pembalutnya kira-kira nggak penuh banget lah gitu.
Tapi ini juga harus dilihat, kadang-kadang kan juga ada yang risihan, oh saya tiap dikit langsung saya ganti dok, jadi saya bisa 12 kali. Misalnya tanya lagi 12 kali itu ibu Wow. sudah penuh apa? Enggak dok, saya dikit-dikit saya ganti. Oh berarti itu bukan darahnya banyak, memang ibu mau ganti lebih sering. Tapi biasanya kalau ibu perhatikan, itu banyaknya misalnya sehari kedua, ketiga, sampai keempat, di 3 hari lah banyak-banyaknya, dan itu hanya menghabiskan pembalut 2 sampai 4 kali. Bener nggak ibu-ibu? Coba. Ada yang jawab nih, bener nggak tanya. Tapi ada yang datang, dok sampai penuh pembalut saya. Itu nggak wajar. Satu pembalut itu mungkin bisa 100-200 cc loh. Nah kalau ibu-ibu baru bercak begitu sehari-hari, mungkin sehari mungkin hanya keluar 10 cc, 15 cc, malam ganti, itu kan nggak sampai penuh ya. Paling nggak sepertiga, seperempat juga nggak sampai ya, gitu ya. Jadi, bener ada yang bilang bener tuh kan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi itu jumlah darah haid ya. Dok saya haidnya 8 hari tapi sampai penuh dan saya harus ganti pembalut sampai 4, 5, 6 kali sampai 10 kali. Wah itu nggak wajar. Tapi ada juga yang kayak gini. Dok saya cuma sekali loh ganti pembalutnya, habis itu nggak haid lagi. Nah itu juga nggak wajar, ya kan? Nah gitu. Ya, jadi, karena durasinya terlalu pendek ya dok ya. Ya itu juga mesti. Jadi itu tadi tambah ya, jadi ya. Jadi coba ibu-ibu nih sambil dijawab dong. Yang pertama tadi apa? Keteraturan, terus banyaknya, durasi sama jumlah darah ya. Nah yang terakhir yang penting nih juga, yaitu haid, nyeri haid. Nah pada saat haid ya. Memang kalau kita lihat ya, haid itu adalah suatu proses yang melibatkan inflamasi, gitu. Memang udah diciptakan begitu, ya. Ada semacam inflamasi yang sifatnya lokal, gitu, di saat ibu mengalami haid, sehingga akan timbul keluhan-keluhan penyerta, ya. Yang pertama kram. Nah, kram itu kenapa? Kram itu karena rahim itu terdiri dari otot, anyaman-anyaman otot halus gitu ya, otot-otot gitu. Namanya otot kan dia bergerak gitu. Nah, salah satu cara untuk mengeluarkan darah haid supaya darah haidnya tadi bagus keluarnya dan juga mengunci pembuluh darah yang tadi terbuka, itu adalah kontraksi otot rahimnya. Rahimnya berkontraksi, ototnya dia begini mencengkram sehingga darahnya dalam keluar gitu ya, kebayang ya, kayak balon kalau itu keluar semuanya. Terus dia kunci itu, anyamannya ngunci, pembuluh darah nggak berdarah lagi. Jadi wajar sekali kalau ibu-ibu semua akan mengalami kram atau nyeri yang biasanya intensitasnya, derajatnya nggak berat, ya, nggak hebat. Selain secara lokal juga dialami mungkin di perut bawah sampai ke panggul, ke pinggul, pinggang dan lain-lain. Mungkin juga tubuh juga ngalamin tuh, ya. Dimulai mungkin dari sebelum haid tuh ngalamin tuh, aduh udah mulai berasa nih mau haid nih, nggak nyaman. Gitu. Udah semuanya kenceng gitu loh. Iya, juga kadang-kadang orang saya masa gampang marah nih. Wah, gampang marah ya. Marah itu kenapa lagi gitu ya. Nah, dok menarik nih ya masalah nyeri haid juga ya. Nah sebenarnya kalau tadi, sorry nih aku potong dok, menariknya karena gini, kadang-kadang kita suka ngomong nyeri, padahal tadi dokter bilang nyeri itu derajatnya beda-beda gitu kan ya dok ya. Nyeri haid yang gimana sih dok yang sebenarnya harus kita waspadai? Paling gampang gini, sampai ganggu aktivitasnya ibu-ibu semua itu udah gak wajar deh. Contohnya apa? Waktu zaman sekolah pasti bolos, nggak bisa sekolah, sakit gitu. Nah, jadi nih ibu-ibu nih nanti mungkin kalau udah punya anak perempuan, tolong diperhatiin anak perempuannya deh. Nyeri haid yang dialami oleh masa remaja baru transisi itu wajar karena dia ya wajar. Tapi apabila nyeri sampai berat, dia sampai kayak nggak bisa ngapa-ngapain, terus berulang makin berat. Jadi waktu sekolah mungkin dia nggak bisa sekolah, harus bolos. Pasti tiap awal bulan absennya bolong tuh nggak bisa. Waktu haid ya. Nanti pas lagi saat ini juga buat ini ya, buat para guru-guru di sekolah ya yang lagi kerja di sekolah, kalau ada anak murid perempuan yang haid sakitan tuh jangan dimarahin ya. Itu perlu dibantu. Tolong dimengerti ya. Tolong dimengerti ya, carikan solusinya. Yang kedua, kalau udah kuliah, pasti kuliahnya jadi nggak bisa masuk, tugas-tugasnya terbengkalai. Nanti pada saat dia udah mau bekerja, pada saat bekerja dia akan sangat kesakitan. Kenapa? Makin sakit, prosesnya makin panjang. Sampai nanti dia menikah,
dia kesakitan, ketemu suami yang perhatian, dibawa ke dokter. Ternyata mungkin ada satu penyakit paling sering, nyeri haid yang hebat, itu berhubungan dengan endometriosis. Dan memang ya, ada penelitian yang menunjukkan orang itu butuh waktu sekian tahun sampai dia didiagnosis endometriosis tuh bisa sampai 10-15 tahun loh. Jadi Wow, berarti dia artinya dia merasakan udah selama melalui itu perjalanan untuk nyeri head panjang. ya. Iya, dia Wow. kesini tuh udah melalui perjalanan panjang yang progresif, yang makin berat, dan saat ini dia pengen punya anak misalnya begitu kan. Tapi itu udah berjalan Ya. 10-12 tahun. Nah, jadi ya ini nggak hanya ke anak-anak kita, tapi mungkin juga dibagikan kepada ibu-ibu yang lain ya, yang punya saudara, punya adik gitu ya. Bantu perhatikan ya. Nyeri haid yang berat itu bukan semacam apa ya? Bukan semacam hal yang dilumrahin gitu, lagi haid dia nggak masuk itu, enggak gitu. Jadi ini saya bilang, orang kalau nyeri haid, kalau memang itu tolong dikasih tahu. Perlu diwaspadai ya dok ya. Ditelusuri ya. Perlu diwaspadai. Ya, jadi paling gampang gitu ya tadi ya. Nah, Sakit. betul. Cara kedua yang lebih spesifik lagi, pakai scoring. 1-10. Kita bilangnya tuh fast score ya, ada untuk medis menilai seseorang mengalami kesakitan atau tidak tuh fast. Jadi 1-10. 1 tuh nggak sakit, tawa-tawa. 5 sedang. 10 tuh sakit sekali. Kayak gimana sakit sekali, dok? Rasanya pengen lompat. Ibu pengen lompat nggak? Kalau rasanya tuh pengen lompat aja bawaan dari mana gitu. pengen Udah depres ya dok, maksudnya gaya Udah. apa-apa aja sakit gitu ya. Sakit banget tuh, pengen ngapain dok saya gitu. Gampangnya gitu aja. Jadi ini penting juga pada saat orang datang, dok saya sakit haid, saya tanya, ibu sakitnya gimana? Iya, gini-gini. Oke, itu masih wajar. Ibu sakitnya, ibu sakitnya gimana? Saya suka pancing, kayak rasanya udah pengen lompat dari jendela nggak bu rasanya? Iya dok, wah itu jangan diketawain itu segera Benar. edukasi, bu itu nggak wajar. Gitu. Sakit haid yang seperti itu nggak wajar. Ayo kita periksa gini. Ya intinya adalah gampangnya gitu ya. Tadi ya betul dok. Yang kedua gejala 1-10. Gimana sih gambarin jelas? 1 tuh happy aja. 10 itu berat banget, bener-bener abis-abisan deh dok, saya nggak tahu mesti ngapain lagi gitu. Oke. Nah, menarik nih ya dok ya. Aku terus jadi juga berkaca untuk diriku sendiri. Aku di level berapa ya skornya ya? Nah, dia pengen guling-guling, ada pengen guling-guling tuh. Nah, itu dia. Makanya sampai guling-guling sampai nggak ngerti. Nah, menarik nih kita ngomongin masalah haid. Ngingetin lagi nih ya dok ya, sebelum aku ke pertanyaan. Pertanyaan udah banyak aja nih dok. Di kolom box pertanyaan juga udah banyak. Nanti aku bacakan satu-satu nih ya. Sebelum aku bacakan pertanyaan ya, ngingetin lagi. Tadi kan dokter Yasin udah awareness mengenai nyeri haid ya. Nah, We Love ini mempunyai satu fitur yang memiliki pencatatan kalender menstruasi yang bisa membantu ladies untuk mencatat siklus menstruasi, terus tahu tuh gejala-gejala yang dialami dan juga prediksi ovulasi. Jadi nggak usah repot-repot tadi nyari-nyari kalender, bunderin, udah langsung aja masuk ke aplikasinya. Di situ juga ada gejalanya seperti tadi Dokter Yasin bilang. Kalau ngerasa sesuatu langsung datang konsul ya, langsung ditanyakan ke dokternya nih. Jadi apa sih yang aku rasakan kalau ngerasa tadi derajatnya udah kayaknya mau lompat dari jendela, mau lompat dari mobil, dari manapun, mau gaya tidur miring, nungging, udah nggak karu-karuan ya dok ya rasanya, itu saatnya langsung datang gitu kan ya dok? Ya. Nah satu lagi mau ngingetin, yang mesti saya informasikan. apalagi nih dok? Jadi keluhan-keluhan tadi itu dicatat secara konsisten. Memang biasanya dalam setahun itu seorang perempuan nggak harus 12 kali haid gitu ya. Kadang-kadang bisa aja ada mundur sekali, sesekali ada gangguan. Ini namanya orang hidup, ada kadang mungkin pengaruh aktivitas sehari-hari. Jadi rata-rata seorang perempuan itu yang haidnya normal itu 10-12 kali dalam setahun ya, 10. Jadi kalau misalnya gini, ibu mencatat, saya terlambat haid sekali kejadian. Terus kemudian haid, kemudian kembali normal lagi. Insya Allah sih itu nggak kenapa-napa. Nah, tapi umumnya kita biasanya menilai problem haid itu 3 bulan berturut-turut atau 6 bulan ke belakang. Manakala dia nggak 3 bulan berturut-turut. Ya, misalnya gini,
udah 3 bulan ini saya terlambat haid terus dok. Nah itu boleh boleh berpikir ke dokter gitu ya. Saya juga mau kasih tahu supaya jangan terlalu panik juga gitu ya. Nggak bagus juga terlalu panik. Tapi kalau misalnya dok, bulan lalu saya itu haidnya mundur 10 hari gitu. Saya nggak hamil tapi saya dapat. Sekarang bu udah teratur lagi. Kemungkinan besar juga kenapa-napa. Contohnya gitu. Oke. Jadi bisa 3 bulan ke belakang atau 6 bulan. Dok, saya ini 6 bulan ini nggak betul-betul tapi tiap 2 bulan hanya selalu mundur. Nah, itu boleh dicek. Jadi kira-kira ada juga patokannya Hmm. seperti itu. Supaya ibu-ibu juga Hmm. catat di aplikasinya, oh, kok saya udah 3 bulan ini nyeri haidnya memberat ya gitu. Atau Mhm. saya pernah dok sekali itu hati sakit tapi bis itu nggak kenapa-napa lagi. Kemungkinan besar nggak kenapa-napa. Jadi eh ya mesti lengkap juga dalam mencatat supaya Ya, nggak oke. panik. Jadi betul, jangan gampang panik. Kadang-kadang soalnya ada gejala-gejala yang hanya anomali aja ya, Dok ya. Ya, Maksudnya yang timbul tadi gangguan hormon, mungkin nggak gangguan hormon selalu. sesaat yang tidak terkait dengan Ya. penyakit yang serius. Jadi yang gejala-gejala yang sifatnya insidentil gitu ya, Mhm. tidak berulang itu pada umumnya sih tidak perlu dikhawatirkan gitu ya. Ya. Mhm, mhm. Oke, jadi jangan panik tadi ya pesannya dokter, dicatat aja Jangan selengkap-lengkapnya. panik, Kalau memang itu tabungan dirasa, banget. iya, dirasa ada yang kayaknya bingung atau ada yang merasa kok aku aneh ya, segera langsung datang ke dokter gitu ya, Dok ya. Dok, sebelum aku untuk baca nih pertanyaan, udah ada 22 loh yang ada di box pertanyaan ini, belum yang ada di komen ya. Ya ampun, memang selalu sama dokter nih selalu ratusan. Ini aku langsung baca ya, Dok ya, satu persatu ya, Dok. Oke, terkait sama nyeri head nih, Dok. Dok, durasi head 1 sampai 3 hari saja dan volumenya tidak banyak. Apakah ini normal? Ya, kita belum bisa berpendapat bahwa itu normal, tapi kalau memang ibu haidnya hanya 1-2 hari, baiknya diperiksa. Ada latar Mhm. belakang apa yang menyebabkan haidnya sangat singkat sekali. Lazimnya haid yang Oke. termasuk kategori normal itu paling singkat itu 3 hari gitu. Mungkin bukan Hmm. sesuatu yang serius, tapi kalau nggak diperiksa nggak ketahuan. Dan juga volumenya tidak banyak. Ya, maka itu dia. Jadi perlu dicari tahu apakah ada permasalahan tertentu yang melatar belakangi. Biasanya kita akan melakukan pemeriksaan ultrasonografi untuk melihat. Biasanya Mhm. darah haid itu berhubungan dengan ketebalan dinding rahim. Ketebalan dinding rahim itu berhubungan dengan regulasi hormonal tadi. Regulasi hormonal itu seperti yang saya bilang tadi, faktornya banyak. Nah, maka itu Mhm. dengan kondisi seperti ini bagi ibu-ibu yang haidnya dirasakan hanya 1-2 hari atau sedikit-sedikit spotting aja, flek aja, perlu dicek. Karena selain memastikan itu haidnya normal atau tidak, ada yang lebih penting lagi perlu diperhatikan. Itu darah haid Mhm. atau bukan? Itu haid bukan? Oke. Karena ada kondisi-kondisi tertentu yang pasiennya merasa itu haid. Dok, saya kalau haid itu tiap bulan dapat tapi hanya setitik, hanya 1 hari. Ibu berasumsi Mhm. itu haid. Tapi manakala ketika diperiksa ke dokter, ternyata itu bukan haid. Itu adalah salah satu bentuk gejala dari pendarahan rahim abnormal. Setelah ditanya Mhm. lagi, telusuri ternyata ibunya haid terakhir itu misalnya 6 bulan yang lalu yang lancar gitu ya, itu setahun yang lalu. Jadi kebayang nggak, berarti ibunya itu selama setahun atau 6 bulan tuh nggak haid, dan yang dikira haid itu adalah pendarahan yang abnormal. Nah, Hmm. makanya sangat penting sekali tidak mengabaikan berbagai hal-hal yang tadi di luar yang kita sebutkan. Oke, Dok. Berarti bisa disimpulkan kalau darah haid itu adalah maksudnya gini, disebutkan haid itu kalau memang sudah keluar darah gitu ya, Dok ya. Ya, darah haid itu jelas dia terjadi siklik tiap bulan dengan pola yang tadi saya sebutkan, Mhm. akan mulai dengan flek banyak lalu berhenti dengan sendirinya, terjadi setiap bulan dengan jumlah darah yang tadi kita sebutkan. Itu namanya haid, normal Mhm. haid. Perdarahan normal. Tapi kalau terjadi di luar tadi, kita masih tentukan itu perdarahan abnormal yang mana.
Karena pendarahan abnormal itu banyak sekali penyebabnya. Kira-kira gitu. Tapi Oke, ada nah satu dok. hal penting nih. Satu hal penting nih yang perlu dipastikan. Manakala ibu-ibu mengalami gejala di luar dari yang kita sebutkan sebagai kategori normal, lakukan tes kehamilan. Dok, saya pendarahannya banyak nih dok, 2 minggu. Tes kehamilan dulu. Pastikan itu hamil atau tidak. Dok, saya nggak haid, saya haidnya telat 20 hari. Pastikan tes kehamilan atau tidak. Dok, saya flag 5 hari, 6 hari nggak haid. Pastikan dulu itu hamil atau tidak. Jadi segala macam gangguan perdarahan yang tidak normal itu perlu dipastikan dulu hamil atau tidak. Tes pack dulu, tes urin sebelum ke dokter. Itu akan mempercepat proses diagnosisnya lah ya. Untuk dievaluasi awal ya dok. Oke. Ya. Dok, ini nih dok, wajar nggak ya ada darah haid yang menggumpal keluar berbarengan dengan darah cairnya? Nah, ini banyak terjadi juga nih ya dok ya, yang kadang-kadang suka gumpal-gumpal. Nah itu gimana tuh dok? Ya, jadi kan yang terjadi pada proses menstruasi itu kan ada darah yang keluar gitu ya, proses perdarahan ya. Jadi tidak jarang ibu-ibu juga akan mendapatkan pola perdarahan yang ada gumpalan darahnya, ada darah mengalirnya, itu suatu bentuk variasi normal saja sebenarnya. Gitu. Jadi asal masih dalam proses yang tadi ya, yang tadi saya sebutkan di awal tadi. Tapi kalau dilihat dok, saya gumpalan darah terus gitu, gumpalan berhari-hari gumpalan, kayaknya itu nggak lazim ya gitu kan, tidak seperti yang kita bicarakan kan. Ya sebaiknya dicek. Tapi yang pertama sebelum cek tes dulu kehamilan. Hamil apa enggak? Gitu. Oke dok, ini pertanyaan yang selanjutnya nih dok. 6 bulan sebelumnya haidnya selalu mundur 2-4 hari. Kemudian bulan lalu mundurnya justru sampai 10 hari. Sehingga pada bulan tersebut tuh tidak haid. Nah ini gimana nih dok? Normal atau enggak sebetulnya? Jadi dari sisi keteraturan, kita kan tahu bahwa haid itu disebut teratur kalau dia datangnya setiap 21 sampai 35 hari. Berarti 3-5 minggu ya kira-kira ya. Nah, tentu saja ada variasi antar siklus yang bisa terjadi. Kalau di literatur yang terbaru itu menyebutkan sampai 38 hari itu masih normal, dan variasi tiap bulan tuh bisa sampai 2-20 hari. Tapi pada umumnya sih variasi normal itu plus minus 7 hari biasanya sih, Bu. Misalnya 28 terus 35. Tapi kalau misalnya si siklus haidnya itu masih dalam 21 sampai 35 hari itu masih normal. Misalnya gini, bulan ini 24 hari, tahu-tahu bulan depannya 34 hari, itu kan sisa 10 hari ya. Jadi itu masih, tapi masih normal kan, masih dalam 35 hari kan, jadi itu masih variasi normal gitu. Nah, jadi patokannya bulan ini nggak haid atau bulan itu nggak haid bukan bulannya, tapi jarak antara. Bisa aja gini, saya sebulan 2 kali haid loh dok. Tahunnya tanggal 1 sama tanggal 25, ya kan normal kan. Kan sebulan 2 kali haid juga, ya normal, tapi 25 hari jaraknya gitu. Jadi patokannya bukan di bulan yang sama atau di bulan yang berbeda gitu. Tapi patokannya adalah jarak harinya ya dok ya. harinya. Betul, jarak siklusnya ya dok ya. Oke, nah ini juga terkait nih hal yang sama nih dok. Dok, siklus haid 38 sampai 40 hari. Itu cara perhitungan masa suburnya gimana ya dok? Tapi masa haidnya cuma 5 hari nih. Ya, kalau kita masuk kepada perhitungan masa subur, tentu saja kita harus tahu dulu perhitungan masa subur itu akan bisa dilakukan manakala ibu memiliki haid yang termasuk dalam kisaran normal tadi yang kita bicarakan, yaitu dengan keteraturan antara 21 sampai 35 hari ya. 38 hari oke, masih oke. Nah, pada ibu-ibu yang memiliki siklus haid yang lambat ya, cenderung lebih dari itu akan menjadi sulit untuk menentukan masa suburnya, karena proses pematangan telurnya menjadi berjalan tidak sempurna gitulah ya, seperti sedia kala. Itu satu.
Jadi manakala ibu mengalami haid di atas 38 hari, 40 hari, ibu perlu ke dokter kandungan. Itu satu. Sekarang kita bicara mengenai masa subur itu sendiri. Masa subur itu adalah masa di mana diperkirakan, atau gini, masa subur itu adalah masa di mana diperkirakan akan terjadi ovulasi atau pelepasan sel telur yang matang, ya, atau masa-masa di mana seorang perempuan dikatakan fertile atau subur karena pada masa itu terjadi pelepasan sel telur. Nah, biasanya ovulasi atau pelepasan sel telur itu terjadi sekitar 14 hari sebelum perkiraan haid selanjutnya. Ya, tentu saja bagi ibu-ibu yang memiliki siklus haid yang bisa diperkirakan, predictable, sangat teratur, itu sangat mudah sekali menghitung secara mandiri ya. Tinggal lihat kalender aja atau lihat di aplikasi Willow. Oh, saya ini pasti 28 hari siklus haidnya. Berarti tanggal 14-nya itu saya harusnya misalnya 28 Desember nih. Berarti 14-nya itu ovulasi. Masa subur itu biasanya 2 hari sebelum ovulasi sama 2 hari setelah ovulasi. Permasalahannya adalah lebih banyak ibu-ibu yang haidnya itu tidak tepat 28 hari atau 30 hari saja gitu. Lebih banyak ibu-ibu yang bervariasi. Begitu kan? Nah, tentu saja ini bisa diperkirakan dengan melihat 3 bulan ke belakang dulu biasanya gitu. 3 bulan ke belakang nih polanya berapa hari gitu ya, jadi kira-kira seperti itu. Tapi bagi ibu-ibu yang memang haidnya tidak seteratur itu atau bahkan mengalami keterlambatan yang demikian cukup signifikan, ya tidak disarankan untuk menghitung masa subur sendiri karena akurasinya akan rendah. Biasanya kita perlu bantuan dokter untuk memicu masa suburnya. Makanya pada perempuan yang mengalami gangguan pematangan telur, biasanya akan diberikan obat-obatan untuk memicu pematangan sel telur. Dengan demikian masa suburnya dapat diperkirakan pada hari-hari tertentu dengan bantuan dokter. Kira-kira seperti itu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang serupa-serupa ya. Ada yang nanya nih dok, masalah masa subur, masa ovulasi, tadi juga ada siklus 21 sampai 25 hari, masa haidnya. Ini ada yang nanya nih dok, ini menarik juga. Aku masih ngomongin soal haid. Siklusnya haid 21 sampai 25, tetapi masa haidnya sampai di 14 hari dok. Berarti haidnya lamanya 14 hari ya? Iya, betul. Ya. Itu yang kita sebut sebagai perdarahan haid yang memanjang, ya. Nah, perdarahan haid memanjang ini adalah salah satu dari gejala yang kita sebut perdarahan abnormal. Nah, maka itu ibu perlu ke dokter nih untuk mencari tahu nih ada gangguannya di mana. Kok harusnya darahnya berhenti 7 hari 8 hari, ini ibu bisa sampai 14 hari. Maka itu perlu ditangani. Nah, siklus haid itu refleksi dari kesehatan reproduksi seorang ibu, ya. Tapi kita harus lihat lagi, siklus haid tidak hanya refleksi kesehatan reproduksi ibu semata, tapi juga representasi dari kesehatan ibu secara umum, ya. Kesehatan ibu secara umum itu juga merupakan refleksi dari kesehatan keluarga. Jadi begitu pentingnya bagi seorang ibu atau seorang perempuan ya, kita bicara nggak hanya sekedar siklus haid gitu ya, ada dan tiada nggak disadari, tapi penting. Dan kita juga tanamkan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita semua, bahwa siklus haid itu penting loh gitu. Jadi siklus haid itu refleksi kesehatan reproduksi dan juga merupakan refleksi dari kesehatan seorang ibu secara umum, dan juga merupakan refleksi dari kesehatan keluarga secara keseluruhan, karena kesehatan ibu itu ya sangat kesehatan ibu itu merupakan backbone atau tulang punggung dari kesehatan dan kebahagiaan sebuah keluarga. Jadi kesannya kayaknya sederhana siklus haid, tapi sebenarnya itu maknanya jauh lebih luas daripada itu. Oke, thank you dokter ya. Aduh, terima kasih banyak ya dokter Yasin untuk informasinya malam hari ini. Di screenshot ya di masa tadi kita live, kemudian insight-insight apa sih yang ladies dapat dari dokter Yasin malam hari ini?
please nanti di post ya di IG story, tag ke @jasinbintang dan @wilofofficial. Nanti akan dipilih 3 ladies yang beruntung. Pokoknya stay tune terus di Instagramnya @wilof. Oke, Dokter Yasin, Simbok mewakili Wilof dan ladies semua di sini. Terima kasih Simbok. banyak. Terima kasih Ya. banyak. Jangan bosan-bosan ya, Dok ya, Siap, untuk Simbok, bagi-bagi ya. ilmu dengan kita semua. Mohon maaf kalau ada aja nih kendalanya nih ya. Semoga tidak Saya juga mohon maaf mengurangi. kalau ada kekurangan ya. Iya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat untuk terus berbagi ya, Dok ya.